Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam program Corporate E-Learning. Masih dengan saya Yudhya Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Dalam kesempatan sekarang ya kali ini kita akan belajar mengenai Toyota Way. Judul topiknya menarik dan penting bagi perusahaan Anda ya, supaya Anda bisa seperti Toyota ya. Toyota Way. Toyota itu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Produk-produknya sangat berkualitas dan dicintai oleh banyak pelanggan termasuk di Indonesia ya. Mereka perusahaan manufacturing legendaris dari Jepang, salah satu simbol kemajuan teknologi Jepang itu Toyota ya. Nah, reputasi mereka sebagai sebuah perusahaan otomotif yang sangat berkualitas, yang sangat unggul di dunia, itu membuat mereka punya prinsip namanya Toyota Way. Ya, Toyota Way. Nah, di slide berikutnya saya mau bilang nih ya, jadi sebenarnya materi kali ini saya adopsi dari buku yang terkenal judulnya The Toyota Way. Ya, ini dikarang oleh salah seorang pakar manajemen dunia, di mana buku ini mencoba mengeksplorasi keunggulan prinsip-prinsip Toyota ya, prinsip-prinsip manajemen Toyota. Namanya Toyota Way. Ya, sangat menarik isi bukunya dan kita akan belajar dalam pembelajaran online kali ini mengupas intisari dari buku tersebut ya. Jadi di slide berikutnya saya sampaikan nih ya, judul bukunya The Toyota Way. Buku The Toyota Way berisikan risalah tentang sistem dan prinsip manajemen Toyota yang membuat mereka menjelma sebagai perusahaan kelas dunia yang unggul. Ya. Menjelma menjadi perusahaan kelas dunia, world class company ya. Bukan dunia lain ya, tapi dunia nyata ya. Toyota Way. Jadi prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam Toyota itu akan kita pelajari dalam pembelajaran online kali ini ya. Jadi di slide berikutnya ini saya sampaikan buku Toyota Way merupakan buku yang mengulas prinsip-prinsip kunci manajemen Toyota Jepang hingga menjadi perusahaan legendaris dunia. Berikut beberapa prinsip dari Toyota Way. Langsung saja di slide berikutnya. Jadi prinsip yang pertama namanya Kaizen. Ya, Kaizen ini bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya continual improvement. Ya. Kaizen maknanya adalah fokus pada perbaikan-perbaikan kecil namun dilakukan secara terus-menerus, secara konstan. Ya. Kaizen Way merupakan pola kerja yang powerful untuk membangun kualitas produksi yang selalu excellence. Jadi Kaizen itu terjemahannya continual improvement ya, perbaikan kecil. Tapi kalau perbaikan kecil itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan menciptakan efek bola salju. Ya, nah Toyota itu menerapkan prinsip seperti itu. Ya, bagaimana proses produksinya, pabriknya itu selalu tiap bulan, tiap minggu dievaluasi, dan apa proses-proses yang bisa diimprove selalu langsung diimprove. Jadi perbaikan-perbaikan kecil. Ya, mulai dari suppliernya, mulai dari tata letak pabriknya hingga proses produksinya. Jadi di slide berikutnya saya bilang nih, penerapan prinsip Kaizen dimulai dari analisis pada kinerja tim Anda saat ini. Lacak titik-titik di mana terdapat peluang perbaikan sehingga kinerja akan lebih bagus. Jadi kalau Anda mau menerapkan prinsip Kaizen ya seperti ini ya. Jadi Anda coba evaluasi. Anda tiap bulan kalau bisa melakukan meeting ya, bahkan tiap minggu ya, weekly meeting istilahnya ya, weekly meeting atau monthly meeting. Kemudian Anda coba lacak area-area perbaikan apa yang bisa Anda kembangkan dan kemudian bisa menciptakan perubahan kinerja. Kecil-kecil saja. Mungkin proses pemasarannya, mungkin proses produksinya, mungkin proses pelaporannya bisa diimprove. Apapun ya, jadi Anda bisa improve dalam hal reporting sistemnya, atau dalam hal pola kerja tim Anda, atau mungkin produknya Anda mau improve gitu ya. Jadi perbaikan-perbaikan kecil, atau cara Anda melakukan iklan di sosial media itu Anda mau improve. Jadi selalu diimprove. Ya, dan kecil saja, small improvement.
Saya mau cerita sebuah kisah legendaris mengenai Kaizen ini ya, yang menerapkan justru sebuah tim olahraga ya, namanya tim balap sepeda tim nasional Inggris. Dulu itu tim balap sepeda tim nasional Inggris itu tidak pernah dapat medali emas kalau ikut Olimpiade. Nah di Olimpiade 2012 yang dilakukan di London, tim balap sepeda Inggris itu merebut sampai 5 medali emas. Itu banyak pengamat olahraga terkejut. Nah pelatihnya mengatakan karena saya menerapkan prinsip Kaizen ini. Jadi dia bilang selalu melakukan improvement kecil. Misalnya dia melacak bahwa bentuk atau jenis ban sepeda itu bisa diimprove. Dan itu menambah kecepatan sepeda beberapa menit lebih cepat. Tidak signifikan, tapi kecil-kecil. Jadi perubahan ban sepeda itu kalau diimprove bisa membuat sepedanya menjadi lari lebih kencang. Dia juga menemukan bentuk sadelnya harus lebih pas. Bahkan dia menemukan atletnya itu akan lebih bagus kalau tidur dengan bantal yang mereka desain sendiri. Jadi kalau mereka tidur ke hotel itu tidak mau pakai bantal hotel. Mereka bawa bantal sendiri yang didesain oleh tim olahraga mereka. Karena terbukti dengan bantal itu atletnya bisa tidur lebih nyenyak. Dan tidur lebih nyenyak itu punya dampak meskipun tidak signifikan ya terhadap kinerja tim mereka. Intinya adalah pelatih balap sepeda ini menerapkan prinsip Kaizen dalam berbagai dimensi ya. Dimensi sepedanya, rodanya, sadelnya, seragamnya, sampai bantal ketika mereka tidur di hotel. Itu didesain khusus. Itu kan small improvement, perbaikan-perbaikan kecil dalam berbagai dimensi. Tapi ketika itu semua dikumpulkan, itu meledak. Mereka menciptakan perubahan yang signifikan bagi kinerja mereka dan akhirnya mereka mendapatkan 5 medali emas. Jadi di slide berikutnya ini saya bilang ya, Kaizen itu setelah Anda bisa mengidentifikasi area perbaikan, rumuskan aksi perbaikan dalam skala kecil atau perbaikan-perbaikan kecil, small improvement yang bisa dilakukan. Tidak usah berambisi melakukan perbaikan besar dan masif. Ini teman-teman ya. Banyak orang di kantor itu pinginnya langsung berubah secara radikal, berubah secara besar-besaran, berubah secara masif. Itu salah, kata pakar manajemen Toyota ini. Jauh lebih realistis Anda melakukan perubahan-perubahan kecil. Kenapa? Karena perubahan kecil itu mudah dilakukan. Ya, dan kemudian yang kedua, akan sedikit mendapatkan penentangan. Kan ketika Anda melakukan perubahan radikal itu, biasanya banyak yang resisten ya, bahkan mungkin usulan perubahan radikal Anda tidak akan disetujui oleh atasan Anda. Tapi kalau perubahannya kecil-kecil kan sangat mudah dan easy dan pasti di-approve. Karena perbaikannya kecil, tidak usah yang muluk-muluk. Tapi dengan perbaikan kecil itu lama-lama kinerja Anda akan melesat. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ketika Anda mau melakukan perubahan di kantor Anda itu tidak usah berambisi melakukan perubahan radikal. Tidak usah berambisi melakukan perubahan besar-besaran. Bayangannya perusahaan kami harus melakukan perubahan dramatis Pak Yudi ya, perubahan total. Itu enggak. Ya. Anda harus mulai dari yang paling kecil saja. Misalnya kalau Anda ingin kantor Anda lebih bersih, lebih bagus, ya mulailah dari ruangan meja Anda, dibersihkan gitu ya. Kotorannya, WC-nya dibersihkan, itu mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak usah langsung berambisi merubah total perusahaan, no. Berubah kecil-kecil saja. Itu namanya prinsip Kaizen teman-teman, dan itu yang ternyata membuat Toyota menjadi perusahaan legendaris itu bukan mereka melakukan perubahan radikal, karena mereka konsisten melakukan Kaizen. Jadi ini di slide berikutnya saya ngasih uraian ya, rencana aksi perbaikan kecil tadi berisikan aspek aktivitas perbaikan kecil, apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya. Jadi small improvement tadi tetap perlu dibikin action plan ya teman-teman ya. Anda rumuskan apa yang akan dilakukan, small improvement-nya apa. Dalam hal tata ruang kantor Anda, atau dalam hal penulisan laporan, atau dalam hal product development, atau dalam hal marketingnya,
Small improvement apa yang akan Anda lakukan? Small aja, nggak usah mikir muluk-muluk sekali lagi. Kemudian kapan akan dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Kemudian dievaluasi minggu depannya atau bulan depannya. Ya. Jadi di slide 9 ini saya bilang, jika aksi perbaikan kecil itu sudah dilakukan dan memberikan dampak positif, maka jadikan langkahnya sebagai standar dalam sistem kerja. Selanjutnya lakukan aksi perbaikan kecil lainnya yang diperlukan. Jalani proses ini secara berulang demi perbaikan kinerja. Ya, jadi perbaikan-perbaikan kecilnya Anda lakukan terus-menerus. Kalau yang sudah berhasil dilakukan, ya pertahankan. Tetap dipertahankan. Tadi misalnya tim balap sepeda Inggrisnya melakukan perbaikan kecil bentuk bantalnya ya ketika mereka nginep di hotel. Jadi seterusnya mereka kalau nginep di hotel selalu pakai bantal itu. Bantal yang didesain secara internal. Jadi dijadikan ritual, dijadikan bagian dari sistem. Sama, Anda kalau perbaikan kecilnya berhasil ya dipertahankan. Kemudian Anda mencoba perbaikan kecil di bidang lainnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa itu berhasil? Karena perbaikan kecil itu mudah, easy, simple, dan kemudian tidak banyak kendala, tidak banyak hambatan karena perbaikannya simple. Dan karena simple, mudah dilakukan, Anda kerjakan, dan kemudian membawa hasil meskipun kecil, itu tetap layak disyukuri, layak diapresiasi. Nanti lama-lama membesar. Itulah sebenarnya kenapa perubahan besar itu kalau diteliti ternyata dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Sebaliknya kalau Anda sejak awal berambisi, saya melakukan perubahan besar-besaran Pak Yodhya di kantor kami. Itu kan sering itu di banyak perusahaan. Mereka bilang change management, transformation. Mereka bikin agendanya raksasa gitu ya. Action plan-nya banyak. Tapi kemudian tidak ada yang tereksekusi. Omong kosong. Jadi rencana-rencana besar itu menjadi fata morgana. Kenapa? Karena rencananya besar, rencananya terlalu rumit, terlalu besar. Sehingga banyak orang kemudian bahkan sebelum mulai pun sudah gentar duluan. Ya, jadi kalau ada orang motivator ngasih saran, take massive action, lakukan aksi yang masif untuk mengubah diri Anda, itu omong kosong. Salah. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa Anda justru akan berhasil kalau mulai dengan perubahan yang kecil. Dan saya benar-benar membuktikannya itu ya. Saya berkali-kali cerita dalam video yang lain bahwa keberhasilan saya menulis 12 buku ya. Saya itu dalam 2 tahun bisa nulis 12 buku. Itu prestasi yang spektakuler menurut saya. Jadi dalam waktu satu tahun saya bisa nulis 6 buku. Padahal bukunya 300 halaman. Nah, kenapa saya bisa nulis 12 buku hanya dalam waktu 2 tahun? Itu ternyata pakai Kaizen ini. Yakni saya membreakdown target menulis buku itu dengan daily goal yang small. Yakni saat itu saya hanya punya simple goal, yakni saya bisa nulis 1 hari 1 halaman minimal. That's it. Itu kan simple, 1 hari 1 halaman. Dan kemudian saya lakukan. Karena simple kan, mudah bagi saya. Nulis 1 hari 1 halaman itu mudah bagi saya ya. Saya kebetulan sudah sering nulis. Tapi kalaupun misalnya tidak berhasil juga, saya akan turunkan. 1 hari cukup menulis setengah halaman. Tidak apa-apa. Yang penting dilakukan. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa Anda akan lebih punya peluang untuk melakukan rencana itu kalau rencananya itu easy dan simple. Jadi bikinlah rencana awal perubahan itu yang so simple, yang so easy. Menulis setengah halaman 1 hari atau 1 halaman 1 hari bagi saya itu so easy. Saya lakukan itu. Loh kok bisa? Bisa. 10 hari bisa. 2 minggu bisa. 1 bulan bisa. Nambah. Akhirnya jadi 12 buku tanpa saya sadari. Jadi itu Mas ya, prinsip Kaizen itu mulailah perubahan Anda dari skala yang kecil. Nanti lama-lama membesar. Nah ini saya bilang di slide berikutnya ya, small improvement atau perbaikan kecil pada berbagai area kinerja. Jika dilakukan secara konsisten dan terus-menerus akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan kinerja Anda. Jadi powerful. Jadi 1 hari 1 halaman, karena saya lakukan terus-menerus tiap hari ya, setahun bisa nulis 6 buku. Itu kan amazing.
Makanya saya bilang di slide berikutnya ini ya, small is beautiful. Betul ini. Jadi small action is beautiful. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda mau melakukan perubahan nasib Anda atau perubahan di dalam kantor Anda, kinerja kantor Anda mau lebih hebat, tidak usah muluk-muluk, tidak usah berpikir yang heroik. No. Jauhkan itu mimpi-mimpi besar itu. Fokus pada perbaikan-perbaikan yang kecil, yang simple, yang easy. Gitu ya. Nanti lama-lama yakinlah itu akan menciptakan efek domino, menciptakan snowball effect. Nah di slide berikutnya nih saya ngasih tugas pertama, coba rumuskan Kaizen untuk perbaikan kinerja tim Anda. Ya. Jadi setelah video ini Anda coba kumpul sama teman-teman Anda, kemudian rumuskan Kaizen Anda, kira-kira improvement apa yang akan Anda lakukan. Oke, di dalam kantor, ruangan kerja Anda, atau proses kerja Anda, atau laporan Anda, atau metode kerja Anda, atau produk Anda, atau marketing Anda, whatever. Ya, rumuskan small improvement. Oke. Nah, di slide berikutnya ini, saya ngasih prinsip yang berikutnya, bahasa Jepang, namanya Genchi Gebutsu. Itu bahasa Jepang, artinya go and see the real problem. Maknanya manajer harus selalu turun ke lapangan untuk melihat secara nyata problem yang ada di lapangan. Ya Genchi Gebutsu itu namanya. Jadi bahasa Indonesianya belusukan. Manajemen by belusukan, manajemen by walking around. Jadi manajer itu jangan hanya duduk di meja di kantor pusat, tidak pernah turun ke lapangan, tidak pernah turun ke field. Anda akan disconnect dengan realitas di lapangan, terutama kalau Anda manajer marketing ya. Manajer marketing, manajer sales, manajer HRD juga sering-sering turun ke lapangan ya, ngobrol dengan karyawan, dialog dengan karyawan, minta masukan mereka. Banyak manajer HRD itu tidak pernah dialog dengan karyawannya. Jadi ada dinding pembatas seolah-olah karyawan itu di bagian sana, HRD itu di bagian sini. Itu wrong. Ya. Demikian juga orang-orang keuangan perlu ngobrol sama di user lain, minta masukan mereka gitu dong. Jadi ini ya di slide berikutnya saya bilang nih ya, Genchi Gebutsu artinya adalah manajemen by walking around atau manajemen gaya belusukan. Sebab ada sejumlah problem di lapangan yang tidak akan bisa dipantau hanya dengan kerja dari belakang meja belakang. Jadi kalau Anda hanya terima laporan, tidak pernah turun ke lapangan, ya Anda tidak akan bisa merasakan atmosfer di lapangan. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Di slide berikutnya saya bilang nih, manajer pemasaran misalnya harus rajin turun ke lapangan menemui pelanggan dan tim salesnya. Manajer produksi harus rutin turun ke lapangan untuk cek proses produksi. Manajer HRD harus rajin datang menemui para karyawan dan melakukan dialog bersama. Gitu loh teman-teman. Ya. Harus rajin turun ke lapangan, orang sales ya, manajer sales. Manajer produksi apalagi harus turun ke pabrik, lihat mesin produksi. Orang HRD harus dialog dengan karyawan di kantin, di koridor-koridor gitu. Itu namanya Genchi Gebutsu. Jadi Anda partisipatif manajemennya. Kayak di Toyota itu partisipatif itu. Jadi karyawan di lini frontline-nya itu dikasih wewenang juga, namanya empowerment. Ya Genchi Gebutsu. Di slide berikutnya saya bilang nih ya, dengan langsung turun ke lapangan, seorang tim leader akan mampu melihat problem secara lebih utuh dan mampu memberikan solusi yang lebih efektif. Ya, jadi kalau Anda di lapangan, Anda akan bisa merasakan denyut nadi di lapangan dan mungkin solusinya lebih efektif. Kalau Anda hanya dari Menara Gading gitu ya, hanya dari kantor pusat, lihat laporan di atas meja kantor, tidak pernah turun ke lapangan, mungkin Anda disconnect dengan realitas nyata. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah di slide 17 nih saya bilang, prinsip yang berikutnya namanya Jidoka. Quality first. Jidoka maknanya adalah setiap operator Toyota berhak menghentikan proses produksi jika ia menemui sesuatu yang tidak sesuai standarnya. Ini wujud empowerment. Jadi saya bilang tadi ya, jadi frontline employee di Toyota, pabrik-pabrik Toyota di Jepang sana itu
frontline employee-nya dikasih wewenang kekuasaan untuk menghentikan mesin produksi kalau misalnya produksinya tidak sesuai standar. Jadi itu namanya empowerment, tidak perlu izin dulu. Kalau di banyak kantor kan untuk menghentikan proses produksi izinnya itu mungkin berjam-jam ya. Ke supervisornya minta izin ke manajernya minta izin ke direktur. Itu terlalu birokrasi. Tidak ada empowerment, teman-teman. Nah, Jidoka itu bahasa Indonesianya quality first ya, kualitas nomor 1. Jadi orang-orang frontline kalau menemui produk yang tidak sesuai standar mutu, ya bisa melakukan Jidoka, yakni menghentikan proses produksi, bahkan dia mengusulkan perbaikan. Karena orang di lapangan, frontline employee ini yang paling tahu problem di lapangan. Itu namanya empowerment, itu penting itu teman-teman. Ketika pabrik Toyota buka pabrik di Amerika, itu para karyawan frontline Amerikanya terkejut itu. Dia cerita dulu ketika kami kerja nggak pernah kami diberi wewenang kayak gini, tidak pernah ada empowerment. Selalu yang ngasih instruksi itu bos. Bos saya, manajer saya hanya seperti robot. Kerja seperti robot memenuhi instruksi, tidak boleh melakukan sesuatu di luar prosedur. Tidak boleh usul, tidak boleh melakukan usulan perbaikan. Suara kami dianggap tidak ada. Jadi kami betul-betul seperti robot. Makanya ketika Toyota datang ke pabrik kami, kemudian kami diberi wewenang, kami diberi empowerment, diberdayakan, dikasih peluang untuk usul, untuk melakukan perbaikan langsung, itu luar biasa dampaknya bagi semangat kerja kami. Kami lebih merasa dihargai, kami tidak lagi merasa hanya sekrup, hanya robot, kami merasa sebagai seorang human yang punya ide, yang punya pemikiran, yang kadang-kadang pemikiran kami itu justru lebih efektif dibanding usulan perbaikan dari para manajer. Dan itulah yang terjadi di Toyota ya. Mereka menerapkan usulan perbaikan dari siapapun, tidak peduli jenjang level karyawannya, entah frontline, entah foreman, entah supervisor. Kalau ide mereka itu jauh lebih aplikatif, lebih solutif, ya diterapkan. Itu namanya empowerment, teman-teman. Itu namanya Jidoka. Itu penting sekali itu. Jadi kehebatan Toyota itu karena mereka menerapkan prinsip Jidoka ini. Jadi memberikan empowerment kepada frontline employee. Ya. Tidak lagi otoriter. Oke, itu penting itu teman-teman. Jadi di kantor Anda, di pabrik Anda, kalau Anda punya pabrik, Anda harus menerapkan sistem di mana operatornya itu dikasih wewenang atau dikasih ruang untuk usul perbaikan, bahkan didorong untuk mengajukan usul-usul perbaikan. Itu mereka akan happy. Alih-alih mereka hanya disuruh kerja seperti robot. Ya. Di halaman 19 ini saya cerita nih ya, dari beragam studi empirik menunjukkan empowerment kepada pegawai merupakan elemen kunci untuk membangun proses kerja yang unggul. Dengan empowerment, para pegawai akan menjadi lebih termotivasi, lebih kreatif, dan terdorong untuk terus melakukan perbaikan yang diperlukan. Jadi empowerment itu sangat powerful untuk mendorong motivasi karyawan. Ya, jadi sekali lagi saran saya di kantor Anda, mulai bulan depan, Anda terapkan empowerment. Jadi jangan sok bos manajernya atau bosnya itu yang mengendalikan segalanya, no. Itu kontraproduktif. Para staf operator di lapangan, staf di kantor itu harus dikasih ruang, kesempatan untuk usul perbaikan, bahkan kalau usul mereka bagus, diterapkan dan mereka dikasih reward. Itu kinerja Anda akan lebih top, Marco Jos. Oke? Jadi itulah ya teman-teman ya, di slide berikutnya nih saya bilang 3 prinsip kunci yang sangat menentukan kehebatan Toyota, yaitu Kaizen atau perbaikan kecil terus-menerus, Genji Gebutsu, manajemen by belusukan, ya, tidak hanya di Menara Gading, rajin turun ke lapangan, dan Jidoka ya, atau empowerment untuk membuat kualitas menjadi nomor 1. Kaizen, Genji Gebutsu, Jidoka. Itu prinsip-prinsip, 3 prinsip yang harus Anda terapkan di kantor Anda supaya perusahaan Anda seperti Toyota ya, menjadi perusahaan legendaris. Oke. Terima kasih, itulah segmen pertama kita. Kita akan sambung lagi dalam episode kedua ya. Salam sukses, penuh kemuliaan.